Oke, halo teman-teman. Kita berjumpa lagi bareng aku, Raffi Sekli. Dan di video kali ini, kalian tahu sendirilah aku membuat konten video apa, ya kan? Melanjutkan video yang belum selesai karena memang masih panjang. Tapi buat kamu yang belum nonton part 2-nya, coba kamu cek deskripsi video ini. Di situ ada link video ringkasan komik Dogo part 2, oke? Ya sudahlah, daripada bertele-tele, kita langsung menuju ke inti video, yaitu meringkas alur cerita dari komik Dogo part 3. Layar berganti memperlihatkan anak buah Daeyong memukuli Park Han. Namun Park Han tidak melawan dan terus memperingati mereka untuk tidak memukulinya. Karena mereka tidak mau menuruti omongan dari Park Han, lelaki itu memutuskan untuk melawan mereka. Melihat reaksi Park Han, Jang Il-han dan Go Tae-hun bangun untuk membantu Park Han. Daeyong dan antek-anteknya menyerang Park Han, Go Tae-hun, dan Jang Il-han. Melihat kemampuan bertarung Park Han yang di atas rata-rata, Daeyong mendekati Park Han dan mereka berdua bertarung. Pertarungan antar bodyguard dimulai. Daeyong tak menyangka bahwasanya Park Han lebih kuat darinya dan dia kalah melawan Park Han. Seketika itu juga, antek-antek Daeyong mengeluarkan pisau untuk melawan Park Han. Go Tae-hun dengan menggunakan tongkat baseballnya menyerang mereka. Namun salah satu di antara kerumunan itu berhasil menusuk Go Tae-hun. Park Han pun terkejut. Daeyong memanfaatkan keadaan itu untuk menangkap Jang Il-han. Park Han berlutut menuruti ucapan dari Daeyong dan dia ditendang oleh lelaki itu. Daeyong menyuruh anak buahnya untuk menghubungi Tae-sup. Yang mengangkat telepon itu bukan Tae-sup, melainkan temannya yang bernama Soik. Anak yang nelpon itu beranggapan bahwasanya Tae-sup sedang sibuk memukuli Kang Hyuk dan tidak sempat untuk mengangkat telepon itu. Mendengar obrolan itu, Jang Il-han, Go Tae-hun, dan Park Han hanya bisa diam, menerima kenyataan bahwa perjuangannya hanya sampai di sini. Alhasil mereka bertiga pasrah dihajar oleh Daeyong dan antek-anteknya. Beberapa saat setelah itu, Daeyong terkejut melihat kedatangan Kang Hyuk. Tanpa menunggu lama, pertarungan solo versus squad pun terjadi. Melihat hal itu, Park Han bangkit dan memukuli Daeyong hingga lelaki itu tak kuasa untuk berdiri. Akhirnya mereka berempat pulang dengan senyuman kemenangan. Di layar yang lain memperlihatkan Pyu Tae-chun bersama temannya yang bernama Jong Il pergi menggunakan sepeda motornya menemui Lee Tae-hyun dan kawan-kawan. Menemui mereka untuk pertarungan yang sudah mereka rencanakan. Lee Tae-hyun sangat bersemangat karena sebentar lagi dia akan bertemu dan bertarung melawan Dogo alias Kang Hyuk. Namun ternyata Pyu Tae-chun dan Jong Il tidak mengajak Kang Hyuk dalam pertarungan ini. Mengetahui hal itu, Lee Tae-hyun tidak bersemangat untuk bertarung dan hendak pergi meninggalkan mereka berdua. Namun dengan bacotan Pyu Tae-chun yang sangat pedas, Lee Tae-hyun memerintahkan anak buah terkuatnya untuk meladeni perlawan dari Pyu Tae-chun dan Jong Il. Di sisi lain terlihat Kang Hyuk sedang push up menggunakan satu tangannya sambil memikirkan rencana yang akan dia lakukan untuk bertarung melawan Lee Tae-hyun. Saat itu juga Park Han mendatangi rumah Kang Hyuk untuk membicarakan rencana yang akan mereka lakukan. Karena terlalu berbahaya jika Park Han melihat semua tulisan Kang Hyuk yang ada di dinding rumahnya, Kang Hyuk mengajak Park Han untuk pergi ke kafe untuk membicarakan rencana selanjutnya. Sekarang terlihat pertarungan antara Pyu Tae-chun versus Jong-hun. Awalnya Pyu Tae-chun bisa mengatasi semua serangan dari Jong-hun. Namun akhirnya Pyu Tae-chun bisa dijatuhkan menggunakan teknik judo yang dikeluarkan oleh Jong-hun. Melihat teknik judo, Pyu Tae-chun yang dulunya mantan atlet judo langsung bersemangat dan mengeluarkan teknik judo yang sudah dia kuasai. Sebuah teknik submission dari seni bela diri judo digunakan untuk mematahkan kaki Jong-hun. Jong-hun masih bisa menahan submission itu, tetapi Lee Tae-hyun melihat sebuah bahaya dan dia menyuruh Palyong untuk melawan Pyu Tae-chun. Pertukaran pemain, Jong-hun digantikan oleh Palyong, sedangkan Pyu Tae-chun digantikan oleh Jong Il. Di sisi lain terlihat Park Han memberitahu informasi pada Kang Hyuk tentang aturan kekuatan dari bodyguard. Park Han menyuruh Kang Hyuk untuk melawan bodyguard nomor 15 yang bernama Ryo Suk-jae dan mengalahkannya di luar sekolah karena lelaki itu memang jarang masuk sekolah alias tukang bolos. Setelah melawannya, Kang Hyuk harus melawan bodyguard nomor 12, 13, dan 14 sekaligus karena 3 orang itu selalu bersama dalam sebuah pertarungan.
Selain itu, Park Han memperingati Kang Hyuk jika mau melawan 3 orang itu, Kang Hyuk harus mempunyai strategi untuk melawan ketiga orang itu. Sekarang pertarungan antara Palyong versus Jong Il. Awalnya Jong Il memimpin pertarungan dengan menghindari semua serangan dari Palyong dan sedikit demi sedikit menyerang Palyong. Tetapi strategi itu sudah Palyong mengerti dan dia membuat gerakan tipuan untuk mengecoh Jong Il. Benar saja, strategi itu berhasil membuat Jong Il tersungkur sekaligus mengalahkan Jong Il. Melihat hal itu, Pyu Tae-jin sangat marah dan melepaskan kemeja kuningnya. Saat itu juga ia mengingat perkataan dari Kang Hyuk bahwasanya pertarungan dengan menggunakan emosi itu sama saja memberikan kemenangan pada lawan. Bertarunglah dengan tenang, maka kemungkinan menang lebih besar daripada kemungkinan kalah. Alhasil Pyu Tae-jin berhasil menenangkan dirinya dan dia sangat fokus untuk melawan Palyong. Di layar yang lain memperlihatkan 2 polisi sudah mengetahui kejadian tertusuknya Go Tae-hun dan mereka mulai fokus untuk mengawasi SMA Taesan. Di layar yang lain, Kang Hyuk ingin melawan 4 orang sekaligus, namun dia butuh bantuan dari Park Han. Park Han tidak keberatan, tetapi itu sangat beresiko. Park Han menyuruh Kang Hyuk untuk mencari bantuan, namun Kang Hyuk tidak bisa atau tidak mau karena tidak ingin melibatkan teman dekatnya. Teman dekat yang dimaksud oleh Kang Hyuk adalah Pyu Tae-jin dan Jong Il. Sekarang terlihat pertarungan antara Pyu Tae-jin versus Palyong. Pyu Tae-jin mendominasi pertarungan, namun ia terkejut karena Palyong masih bisa berdiri setelah menerima semua serangan yang dikeluarkan oleh Pyu Tae-jin. Jual beli serangan pun terjadi. Mereka sama-sama tersenyum karena kemampuan mereka setara dan itu adalah pertarungan yang mereka inginkan. Jong Hun dan Lee Tae-hyun pun terkesan dengan kemampuan Pyu Tae-jin karena bisa mengimbangi kemampuan dari Palyong. Ternyata Palyong belum sekuat tenaga untuk melawan Pyu Tae-jin dan dia akhirnya mengeluarkan semua kemampuannya untuk mengalahkan Pyu Tae-jin. Kemenangan dipegang oleh Palyong. Lelaki itu juga memuji kemampuan Pyu Tae-jin. Sebelum pergi, Lee Tae-hyun menanyakan nama Pyu Tae-jin dan saat itu juga Lee Tae-hyun mengingat ucapan dari Hwang Sung-han yang menyatakan bahwa Kang Hu atau Kang Hyuk dekat dengan Pyu Tae-jin. Lee Tae-hyun pun menanyakan soal Kang Hu pada Pyu Tae-jin. Saat itu juga Pyu Tae-jin mengingat perkataan Kang Hyuk yang menyatakan bahwa Pyu Tae-jin berpura-pura tidak akrab dengannya. Pyu Tae-jin pun menjawab kenal dengan Kang Hu. Kang Hu si kutu buku. Hanya bilang itu tanpa bilang kalau Kang Hu atau Kang Hyuk jago berkelahi. Mendengar hal itu, Lee Tae-hyun dan kawan-kawan pergi meninggalkan mereka berdua. Setelah pertarungan itu, Pyu Tae-jin dan Jong Il memutuskan untuk pensiun dari pertarungan jalanan. Mereka ingin menempuh hidup baru tanpa adanya kekerasan. Di sisi lain memperlihatkan rencana Park Han dan Kang Hyuk untuk menaklukkan bodyguard nomor 15 yang bernama Ryu Suk-hye. Park Han menjelaskan bahwa lelaki itu suka berkeliaran di jalanan sambil membawa senjata favoritnya dan itu yang harus diwaspadai oleh Kang Hyuk jika harus berhadapan dengannya. Harusnya bodyguard tidak boleh membawa senjata, namun karena sering bolos, dia selalu membawa senjata. Kalau berangkat sekolah sih enggak, soalnya peraturan bodyguard itu tidak boleh membawa senjata. Ryu Suk-hye memang bodyguard nomor 15. Namun jika dia membawa atau bertarung menggunakan senjatanya, Ryu Suk-hye kemampuannya di atas bodyguard nomor 12. Singkat cerita, 2 polisi yang mengetahui kasus tusukan pisau Go Tae-hun mendatangi SMA Taesan dan meminta kepala sekolah untuk mengizinkannya menemui salah satu murid dari SMA Taesan. Sekarang terlihat Ryu Suk-hye sedang mencari mangsa, yaitu anak-anak sekolah untuk dirampas uang sakunya. Di saat itu pula, Kang Hyuk yang menjadi Kang Hu menegur Ryu Suk-hye. Anak-anak itu mengambil kesempatan untuk kabur meninggalkan Ryu Suk-hye. Tanpa bertele-tele, Kang Hyuk menantang Ryu Suk-hye untuk bertarung. Layar yang lain memperlihatkan ruang BK. Di dalam ruangan itu ada polisi yang sedang menginterogasi Go Tae-hun dan Jang Il-han tentang kasus tertusuknya Go Tae-hun. Mengetahui ada polisi, Lee Tae-hyun mengumpulkan seluruh anak buahnya untuk berkumpul di atap setelah polisi itu pergi. Mereka semua sudah berkumpul di atap. Yang tidak hadir adalah Choi Tae-sup,
Hong Tae-yong, Yoo Suk-hyun, dan Han Do-sol. Mereka tidak hadir karena mereka berada di rumah sakit. Lee Tae-hyun melihat wajah Park Han yang terluka dan dia mulai menyadari bahwa bodyguard level 16 sampai level 20 sedang tidak baik-baik saja. Bahkan Go Sung-chol pun terluka. Jong-hun dan Pal-yong mengira mereka terluka karena mereka sedang mengubah urutan level bodyguard. Selain 4 orang yang aku sebutkan tadi, bodyguard level 15 yang bernama Ryu Suk-hee tidak hadir. Padahal Pal-yong sudah mengirim pesan supaya dia hadir di atap sekolah. Mengetahui dia tidak datang, Lee Tae-hyun mengirim seseorang yang bernama Dong Min-wook untuk membawa Ryu Suk-hee di hadapan Lee Tae-hyun. Lee Tae-hyun memaafkan bodyguard yang sudah terlanjur berkelahi dan terluka. Tapi untuk kedepannya, dia sendiri yang akan menghajar bodyguard jika masih berkelahi dan terluka dalam 2 minggu ke depan. Setelah pertemuan di atap, Lee Tae-hyun memanggil Go Tae-hun dan Jang Il-han untuk menemuinya. Tujuan Lee Tae-hyun memanggil mereka berdua adalah untuk menanyakan tentang polisi mengenai kasus tusukan pisau. Mereka berdua kompak menjawab pertanyaan Lee Tae-hyun bahwa Go Tae-hun tertusuk karena sedang bergurau atau bercanda. Tentu saja Lee Tae-hyun tidak percaya, tapi dia membiarkan mereka pergi. Lee Tae-hyun tahu bahwasanya ada kejadian yang sedang disembunyikan dan dia beserta 2 anak buah terkuatnya akan menemui Han Do-sol untuk mengetahui kejadian yang sedang disembunyikan. Bukan tanpa alasan, Lee Tae-hyun menemui Han Do-sol karena Han Do-sol masih kelas 1 dan dia tidak akan berbohong atau menutupi informasi yang sudah terjadi pada senior yang tentunya lebih kuat darinya. Kemudian terlihat 2 polisi sedang mengawasi salah satu anak buah Lee Tae-hyun yang sedang bolos. Mereka membicarakan tentang kasus kematian Junggu, tertusuknya Go Tae-hun, dan kematian Kang Hu yang dikeroyok lebih dari 10 orang. Di layar yang lain memperlihatkan pertarungan antara bodyguard nomor 15 Ryu Suk-hee versus Kang Hyuk. Seperti biasa, Kang Hyuk berhasil menghindari semua serangan lawannya sekaligus berhasil melakukan counter attack hingga dia terjatuh. Merasakan kemampuan Kang Hyuk, Ryu Suk-hee mulai serius dan dia mengeluarkan senjata yang dia bawa. Sebuah tongkat yang menyerupai pedang terus diayunkan untuk mengalahkan Kang Hyuk. Namun Kang Hyuk sangat licin dan dia berhasil menghindari setiap serangannya. Kang Hyuk menyuruh Ryu Suk-hee untuk bertarung di tempat yang sepi supaya bisa leluasa untuk bertarung. Mendengar alasan itu, Ryu Suk-hee menyetujuinya. Tanpa basa-basi, Ryu Suk-hee menyerang Kang Hyuk menggunakan tongkat pedangnya. Sekali lagi, semua serangannya berhasil dihindari bagaikan belut yang sangat sulit untuk ditangkap. Melihat ada celah, Kang Hyuk tanpa ampun memukulinya hingga dia pingsan tak sadarkan diri. Kang Hyuk mematahkan tulang Ryu Suk-hee supaya dia dilarikan ke rumah sakit dan jumlah bodyguard berkurang. Lelaki itu pun sadar dan dia menelpon seseorang untuk menolongnya. Sekarang terlihat Lee Tae-hyun yang tidak sabar untuk menemui Han Do-sol. Namun dia tidak bisa bolos karena nanti guru sekolah akan curiga. Saat itu juga Dong Min-wook yang diutus untuk membawa Ryu Suk-hee menelpon. Dia melaporkan keadaan Ryu Suk-hee pada Pal-yong dan mengatakan bahwa yang mencelakai Ryu Suk-hee adalah Kang Hu alias Kang Hyuk. Mendengar laporan itu, Lee Tae-hyun bergegas ke rumah sakit menemui Han Do-sol bersama Pal-yong dan Jong-hun. Sesampainya di rumah sakit, Han Do-sol terkejut melihat kedatangan Lee Tae-hyun dan kawan-kawan. Lee Tae-hyun menanyakan apakah semua ini ulah Kang Hu. Han Do-sol pun menjawab iya dan dia juga bilang bahwa Park Han berada di kubu Kang Hu alias Park Han berkhianat. Mendengar hal itu, Lee Tae-hyun menyuruh semua anak buahnya atau semua kelompok geng berkumpul di ruang sastra. Park Han-sol si bendahara keuangan pun dipanggil untuk pertemuan itu. Dalam kumpulan itu, Ryu Suk-hee tanpa ragu mengungkapkan kalau kekuatan Kang Hu alias Kang Hyuk itu setara dengan top 1 sampai top 3 bodyguard. Mendengar ucapan itu, bodyguard yang berkumpul pun sangat terkejut. Di sisi lain, 2 polisi yang tadi mengetahui Dong Min-wook membawa Ryu Suk-hee yang terkapar mengecek CCTV. Mereka sangat terkejut melihat Kang Hu yang masih hidup. Padahal mereka sangat yakin kalau Kang Hu itu sudah meninggal dunia 1 tahun yang lalu. Di ruang sastra, Lee Tae-hyun mengizinkan bodyguard untuk bertarung melawan Kang Hu alias Kang Hyuk.
Lee Tae-hyun tahu bahwa bodyguard-bodyguardnya akan kalah. Tapi itulah tugas para bodyguard untuk sedikit demi sedikit menciderai Kang Hyuk supaya nanti dia terluka dan Lee Tae-hyun bisa melakukan fatality atau menghabisinya. Singkat cerita, polisi berhasil menemukan rumah Kang Hyuk dan dia menemuinya. Polisi itu sudah tahu kemampuan Kang Hyuk karena dulu Kang Hyuk mempunyai kasus pertarungan solo versus squad 1 versus 30, yang mana itu Kang Hyuk masih SMP. Sedangkan 30 orang itu adalah berandalan SMA. Setelah basa-basi, polisi itu mengetahui bahwa Kang Hyuk sedang menyamar menjadi saudara kembarnya yang bernama Kang Hu. Di layar yang lain memperlihatkan Palyong dan Lee Tae-hyun membicarakan tentang Go Tae-hun dan Jang Il-han yang sudah pasti berada di pihak Kang Hyuk. Lee Tae-hyun membiarkan dua orang itu bermain karena dia tahu mereka lemah dan gampang untuk dipengaruhi. Lee Tae-hyun sedang mencari waktu yang tepat untuk menghabisi Kang Hyuk, Park Han, Go Tae-hun, dan Jang Il-han secara bersamaan. Bersambung. Itulah ringkasan komik Doko Part 3 melanjutkan video yang kemarin dari episode 31 sampai episode 45. Karena durasi video ini terlalu panjang, maka aku akhiri sampai episode 45. Kapan dilanjutin? Santai-santai aja, oke? Yang penting kamu sudah subscribe channel ini dan nyalain lonceng notifikasinya supaya ketika aku upload video baru, kamu tidak akan ketinggalan. Oke? Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kamu menyukai video ini, jangan lupa klik like, comment, and share ke teman-teman kamu supaya teman-teman kamu itu tahu bahwa channel ini membuat konten yang sangat menarik untuk kita tonton. Sekali lagi, terima kasih sudah menonton video ini. Aku izin pamit, aku Raffi Sekli. Kita berjumpa lagi di next video. Oke?